Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Excel. Kita sudah mulai masuk Excel ya. Jadi kita pemanasan dulu, belajar di Excel itu gimana, kemudian ada yang bisa kita olah, sampai nanti ada latihan, beberapa latihan. Oke. Yang pertama kita kita di Excel akan belajar tipe data. Ya, jadi nanti seperti ini tab 1, ini tab 2, tab 3 dan seterusnya. Di tab pertama ini kita belajar tipe data. Ada banyak tipe data, kemudian di sini yang kita gunakan adalah nanti ada number, ada currency, accounting, bedanya apa? Di sini sama-sama mengolah angka, kemudian gimana sih membuat tipe data tanggalan atau kalender, kemudian ada tipe data teks. Oke, yang pertama. Di sini ada dua tipe jenis number, ya. Contohnya seperti ini. Jadi secara default semua data di sini ya, secara default itu tipenya masih general. Nah, nanti di sini kita bisa ngolah. Number itu isinya apa sih? Yang pertama, ini number standar, tidak ada koma. Kalau kita pakai koma, teman-teman bisa langsung ngasih titik atau koma. Contohnya seperti ini. Ini apakah 30 atau bukan? Nah, lebih mudahnya adalah kita arahkan kursornya ke 30, kemudian kita klik yang tanda ini ya, di general, kita rubah ke more number format. Kalau udah, klik yang number. Nah, di sini kita bisa membuat decimal place-nya, jadi berapa angka di belakang koma, jenis seperti ini ya. Nah, ini pakai koma ternyata. Nanti beda-beda, setiap komputer berbeda. Ini contohnya 2 angka di belakang koma. Oke, sampai seperti ini. Ini 30, jadi angka yang atas sama bawah, ini nilainya sama. Kalau kita jumlah, ini plus bawahnya, nilainya 60. Nah, kemudian yang kedua ini, yang ketiga ini, kita juga sesuaikan dengan formatnya number, kemudian pilih yang separator. Jadi yang pemisah ribuan ya, separator. Kita klik, dia secara otomatis akan memisahkan. Kalau ini kita kasih titik gini, nah apakah nilainya sama? Kita coba. Ini 30 yang kedua ditambah yang pertama. Nah, secara default ada Excel yang menyatakan dia bisa langsung dirubah, langsung dikasih titik. Ada juga yang nanti akan menjadi error. Kenapa? Karena ada yang pemisah ribuannya, ya. Nah, kita kembali ke sini. Nah, separatornya ada yang berupa titik, ada yang berupa koma. Itu tergantung dari settingan masing-masing komputer. Jadi nanti disesuaikan. Tidak semua pakai titik, tidak semua pakai koma. Oke, seperti itu. Kemudian kalau kita bicara minus, min 23, min 230. Bisa seperti ini. Bisa juga min 230. Kita set ini ya, ini kita rubah ke format. Kemudian ini 0 angka di belakang koma. Kemudian kita bisa pilih yang kayak gini. Jadi dia secara otomatis berwarna merah. Kalau yang 300 biasa, dia hitam. Tapi begitu kena minus, min 30 itu, dia langsung berwarna merah. Ini number. Silahkan nanti dicoba-coba. Kemudian yang kedua ada tipe currency sama accounting. Dua-duanya tipe yang digunakan di keuangan. Currency itu gimana? Jadi kalau currency seperti ini ya, ini kita blok satu kolom. Tujuannya di blok satu kolom itu biar merubah satu data yang ada di kolom ini. Oke, kemudian more format, pilih currency. Nah, seperti ini. Tinggal kita pilih. Kalau pakai yang rupiah ya, ini kan banyak tipe-tipenya, simbol-simbolnya silahkan cari. Ini kita coba yang rupiah. Oke, ini currency. Kalau accounting gimana? Accounting sama, kita arahkan ke accounting, simbolnya rupiah. Decimal place-nya 0, sama-sama 0. Seperti ini. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau ini rupiahnya langsung menempel di angka. Jadi contohnya sini ya, 90.000 langsung connect. Cuman kalau yang di sini dia bisa menyesuaikan kolomnya. Nah, kalau ini kita geser, maka kanan kirinya akan sesuai. Kalau ini biasanya kita tambahkan decimal place ya, 0 di belakang koma seperti ini. Ini pun
simbolnya bisa pakai currency. Nah, kemudian kalau ada kalender, contohnya 20 Januari 2024. Nah, ini formatnya masih general. Kalau kita arahkan formatnya ke date, ya, contoh kita blok seperti ini, more, kita rubah ke date. Nah, di sini ada macam-macam. Ada date singkat, oke, seperti ini, ya. Oh, ini formatnya masih angka, kita rubah lagi ya, 20, 01, 24. Seperti ini, ya, ini date-nya sama semua. Nah, ini kita copy aja. Nah, yang ini kita rubah pakai semua long date seperti ini. Harinya apa? Kemudian kita ganti lagi. Kita ganti lagi ya. Ini kita taruh sini. Nah, pakai date yang mana? Yang tahun dulu juga bisa. Atau yang seperti ini. Nah, atau kita custom. Kita custom di sini. Jadi formatnya itu seperti ini. DD, ya, lihat di atasnya nanti. M kalau 2 dia menampilkan angka, tapi kalau M-nya 3 singkatan, kalau M-nya 4 dia full. Y-nya juga sama, kalau Y-nya 2 cuman menampilkan 2 angka, tapi kalau Y-nya 3 atau 4 akan menampilkan 4 angka tahun detail. Oke, kalau udah, nah seperti ini. Nanti bisa disesuaikan. Kemudian yang teks itu berupa huruf ya, huruf atau angka yang bertanda seperti yang digunakan seperti huruf. Contoh, kita pakai huruf dulu, nah ini aman-aman aja, aman. Nah, kalau angka gimana? Angka biasanya adalah yang bermasalah di nomor telepon, biasanya 0 angka di belakang koma, 08, gitu. Begitu diklik, maka nolnya hilang. Maka secara default, begitu diklik, kalau di general ya, ini nilainya berubah menjadi number atau angka. Caranya, kita blok, kemudian teks, kita rubah ke teks, ya. Sorry, ini kita blok, kemudian kita ganti ke teks. Oke, ganti ke teks. Ke teks. Nah, ini baru 085. Maka secara otomatis nilainya nggak hilang, cuma ada keterangan di sini. Nah, notif. Apakah ini dikonvert ke number? Kan ini merupakan teks. 00 nggak akan menghilang. Atau mungkin teman-teman bisa pakai plus 62 juga bisa. Seperti ini. Ini akan dikonvert menjadi number. Jadi nanti silakan diuji coba. Kemudian kita melanjutkan ke tab yang kedua, aritmatika. Jadi di Excel, ya, paling sering digunakan untuk aritmatika. Sebagai contoh, di sini ada bilangan A, B, C. Nilainya A itu 5, B itu 3, C itu 9. Secara gampang, jadi kalau A plus B ya, 5 plus 3, 8. Pengurangan pun juga sama, 5 min 3. Nah, selanjutnya kalau ada 3 aritmatika secara jenjang atau secara bersamaan, ini C, C-nya itu berarti 9 plus 5 kurangi 3. Hasilnya adalah 11. Jadi kalau ada penjumlahan perkalian, di sini biasanya paling yang pertama kali dikerjakan adalah tingkatannya adalah penjumlahan atau penjumlahan atau pengurangan. Ini sama kan? Tapi kalau kasusnya ada perkalian, maka yang dikerjakan adalah A kali B-nya. Meskipun di sini kita urutkan ya. Kita urutkan. E ditambah A kali B. Nilainya 24. Kalau semama dia menyatakan memprosesnya adalah yang C dulu, yang C plus B. Jadi kalau 9 plus 5 kali B 3. Maka hasilnya 42.
Karena di sini adalah tidak kita sertakan dengan kurung ya. Kurung itu menandakan bahwa ini akan kita kerjakan duluan. Itu. Jadi kalau standarnya seperti ini, maka yang dikerjakan duluan adalah perkaliannya. Jadi A kali B-nya dulu. Gitu. Nah, silakan dilanjutkan sampai akhir ya. Nanti silakan diisikan nilainya berapa. Oke. Kemudian operator. Nah, nanti ini juga yang sering kita gunakan. Lebih dari, kurang dari. Nah, contohnya ada A sama B. Hasilnya apa? Apakah ya harus kita gunakan dengan sama dengan 3 sama dengan 4? Apakah 3 sama dengan 4? Hasilnya salah. Kalau selama ini nilainya kita ganti 3, apakah 3 sama dengan 3 nilainya betul. Jadi di sini operator itu nilainya hanya salah dan benar. Sama yang kita coba di decision. Salah dan benar. Oke. Nah, kalau ini apakah 3 lebih dari 5? Tidak. Kebalikannya, apakah 5 kurang dari 9? Ya, apakah 7 lebih dari sama dengan 5? Jawabannya ya. Nah, yang terakhir, apakah 9 tidak sama dengan ya? Ini tidak sama dengan 8. Apakah 9 tidak sama dengan 8? Betul. Apakah 9 tidak sama dengan 7? Ya. Apakah 7 tidak sama dengan 7? False. Jadi yang no equal to tidak sama dengan atau dengan yang sama dengan yang equal nanti bisa dibolak-balik. Semua ini disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, selanjutnya kita ada operasi teks ya. Nanti mungkin yang paling sering digunakan. Di sini operasi teksnya gimana? Jadi kalau ada, kita bisa mengambil teks dari kanan, kiri, ataupun tengah. Contohnya kita pakai left dari kiri, ya dengan fungsi left dari fungsi left. Kemudian di sini ada pengambilan teks. Teksnya yang mana? Teksnya kita ambil dari sini. Kemudian diminta untuk ke tahap selanjutnya di sini menggunakan tanda titik koma. Nah, nanti begitu kita klik titik koma, maka yang tebel adalah number karakternya. Mengambil berapa karakter? 3. Dapatnya ini. Nah, teman-teman nanti untuk yang pemisahnya ya, value setelah value, kemudian ada titik koma. Tidak semua pakai titik koma, ada juga pakai koma. Berhubung di sini set komputernya pakai titik koma, maka langsung berpindahnya pakai titik koma. Kalau nanti begitu dicoba ya. Nanti di sini kelihatan kok. Ini ada tandanya titik koma. Nanti di sini formatnya apa? Kalau kita pakai koma, dia tidak berubah. Tapi begitu kita pakai titik koma, maka teks yang kecilnya ini berubah. Berapa karakter? 2, akhirnya seperti ini. Sorry, teks apa? F. Mid itu mengambil nilai dari tengah. Mengambil teks dari tengah, tentu teks Surabaya, titik koma, start number. Kita mau ngambil number ke berapa? Teksnya berapa? Ini teks S itu ke pertama, U kedua, R ketiga. Jadinya kita ambil 3. Sebanyak berapa karakter? Kalau pakai R, A, B, 3, berarti kita ngambil sebanyak 3 karakter. Nah, ini. Right? Sama teksnya ini. Mau ngambil berapa karakter dari sebelah kanan? 1, 2, 3. Kalau 3 seperti ini. Nah, seperti ini. Ini cara mengambil. Tidak hanya ngambil, kita juga bisa menjoin atau menggabungkan pakai fungsi concat. Concat ini ya. Concat yang pertama, Surabaya ini. Kemudian teks yang kedua ya, ini bisa banyak teks. Teks pertamanya adalah yang ketiga, dan Surabaya teks keduanya adalah yang Jakarta. Tinggal diklik aja, enter. Hasilnya seperti ini. Tidak ada gabungan. Cuman kalau kita bisa menambahkan lagi, concat-nya Surabaya, koma, titik koma. Kalau kita mau menambahkan kata, itu harus pakai tanda petik. Dan contohnya seperti ini ya, petik, titik koma lagi teks ketiga. Jadi kita ada 3 teks. Teks pertama Surabaya, teks kedua kita buat lagi petik. Jadi kata-katanya di dalam petik, kemudian teks ketiganya, teks keempatnya adalah, teks ketiganya adalah yang Jakarta. Jadi ini. Ini bisa. Ini contoh kita copy ya. Nah, ini kita ulangi lagi. Jadi yang Surabaya, titik koma, teks keduanya,
Contohnya kita buat ketikan seperti ini ya, sama dengan, nah seperti ini. Ini cara menjoinkan atau menggabungkan beberapa teks. Nanti bisa dicoba. Oke, kita langsung coba ke beberapa contoh soal ya. Sedikit contoh soal. Di sini kita akan menghitung upah karyawan. Jadi di sini ada contoh upah karyawan. Oke, bentar. Nah, di sini adalah ini ID karyawannya, ini nama, jam kerja, jam lembur, upah yang didapatkan, dan potongannya. Dengan aturan, nanti dipotong pajak 5% dari total, kemudian BPJS ya, nanti di sini ada nilai BPJS orang dewasa berapa, BPJS anak berapa, upah lemburnya berapa, upah kerjanya berapa, upah lemburnya berapa. Nah, nanti dicari nilai tertinggi dari upah. Nah, aturan-aturan ini kita dapat dari mana? Kita dapat dari sini, ID karyawan. Jadi di ID karyawan itu ada ID depan, L itu merupakan tanda gudangnya atau dia bekerja di mana. Kemudian BPJS itu angka 1, BPJS dewasa angka 1, BPJS anak angka 4. Jadi BPJS dewasa itu yang pertama, poin 1. Karakter kedua, BPJS anaknya adalah di poin ke-3. Jadi karakter 1 itu gudang, karakter kedua itu BPJS dewasa, karakter ketiga adalah BPJS anak. Jadi 4, 0, 1 ini anak, kalau yang 1, 0, 2, 2, 1 ini adalah dewasa. Oke, yang pertama, kita akan menghitung upah kotor. Upah kotor otomatis diambil dari upah jam kerja ditambah dengan upah lembur. Upah jam kerjanya berapa? 48 dikali 45.000, upah lemburnya 15 dikali 20.000 per jam. Oke, kemudian kita akan menambahkan di sini. Untuk mempermudah adalah kita tambahkan satu kolom, ya kita klik F ini, klik kanan, insert kolom. Nah, seperti ini. Oke, saya ulangi. Klik ini ya kolomnya, F ini diklik, kemudian klik kanan, kliknya di sini ya, klik kanannya itu di posisi F ini, klik kanan, insert. Maka secara otomatis akan menambahkan satu kolom di sebelah kiri. Ini upah upah kerja, upah kerja. Oke, seperti ini. Didapat dari 48 dikali upah kerja 45.000. Totalnya sekian. Kemudian tinggal kita copy, tarik ke bawah. Nah, ada permasalahan. Di sini ada nilai error. Yang membuat error adalah 47 dikalikan D22. Dikalikannya 0, maka nilainya nggak ada. Dikalikan, nah 0, semakin ini ikut turun. Jadi yang biru kan betul di sini. Nah, yang merah salah. Yang biru betul di sini. Tapi yang merah salah. Harusnya yang merah kan di posisi 45. Jadi gimana caranya nilai 45 ini tidak berubah. Ini kan yang benar. Jadi yang boleh berubah adalah yang warna biru, yang nggak boleh adalah warna merah. Caranya kursor kita taruh di warna merah, kemudian kita kunci pakai tombol F4. Enter. Nah, ini kita copy ke bawah. Nilainya tidak berubah. Terus 45-nya kan terkunci. Seperti itu. Bisa pakai F4 atau kalau yang biasanya di Dell atau di Mac nanti pakai Fn F4. Jadi kalau yang F4-nya nggak bisa langsung kunci, biasanya ada tombol Fn. Oke, kita tambahkan satu kolom lagi di sini, upah lembur. Upah lembur sama didapatkan dari jumlah lembur, jam lembur dikalikan dengan per jamnya lembur. Jangan lupa dikunci. Enter. Tinggal kita copy. Oke. Jadi ini nggak akan berubah. 13 kali 20.000. Ini yang sini 15 kali 20.000. Upahnya didapat dari ini, upah kerja ditambah upah lembur. Nah, itu aja, tinggal dijumlahkan. Oke. Nah, pajak juga sama. Pajak didapat dari upah kotor dikalikan 5%. Nah, ini pajaknya. Nah, ini sama. Ya kan? Total upahnya dikalikan berapa persen.
Nah, selanjutnya adalah kita menghitung BPJS. Nah, BPJS-nya ini berapa? BPJS-nya didapatkan dari ini, kita rubah ya. BPJS ada dua, jadi ada BPJS anak sama BPJS dewasa. BPJS dewasa dulu, dewasa. Didapat dari mana? Dewasa kan ini nilai 1. Berarti kita ambil pakai fungsi mid, fungsi tengah. Teksnya yang ini, tetap nomor berapa? Kalau kita ambil yang nilai 1, maka yang kedua kan, L itu 1, yang nilai 1 itu 2. Jadi 1, 2, kolom kedua, start nomor kedua, titik koma, berapa karakter. Kalau kita hanya mengambil satu karakter, maka kita tekan angka 1 karakter. Ini nilainya 1, 0, dan lain-lain. Nah, seperti ini. Ini dewasa. Selanjutnya adalah nilai dewasa ini nilai mid-nya kan ini, kita dapat nih. Tinggal langsung aja kita kalikan berapa nilai BPJS orang dewasa, 85.000. Jangan lupa dikunci. Oke, ini nilai BPJS. Kalau 0 berapa? Ya dikalikan 0, nggak ada. Begitu seterusnya. Kalau 3, ya nilai 3 dikalikan 85. Nah, untuk yang ini BPJS anak ya. Nah, BPJS anak sama, dia mengambil karakter ketiga, nilai 4, 0 ini ya. Jadi sama dengan mid, karakter mid teksnya mana? Teksnya ini diambil karakter keberapa? 3 sebanyak 1 karakter. Oke, ini nilainya 4. Ya kan? 4, 0, 2, 1, 3, 2, 5, dan seterusnya. Oke. Kemudian ini kita kalikan nilai BPJS anak 45.000. Jangan lupa dikunci. Nah, seperti ini. Oke, ini nilainya. Jadi kayak tadi ya, kalau kita pengen ngasihkan apa namanya tanda, bisa pakai currency atau counting. Seperti ini. Kita bisa nambahkan tandanya. Oke, yang terakhir penghasilan bersih didapat dari nilai upah kotor dikurangi pajak, dikurangi BPJS-nya dewasa, dikurangi BPJS anak. Nah, ini yang didapat dari upahnya. Seperti itu. Begitu caranya. Oke, rata-rata upah gimana? Rata-rata pakai fungsi average, per G, average. Mana average-nya? Di sini nomor satunya adalah dari sini sampai sini. Oke, sudah di enter aja. Nah, ini nilai rata-rata upahnya. Kalau nilai upah tertinggi didapat dari tertinggi pakai fungsi max dari sini sampai ini. Nilai max mana yang mau kita tentukan. Kemudian nilai terendah ya. Pakai fungsi min, maaf, pakai fungsi min ya. Min dari sini sampai ini kita blok. Ya, fungsi max dari sini sampai sini. Ini fungsi max. Jadi nilai terendahnya upah terendah 1,9 ini ya punyanya Indah ini. Kemudian upah tertingginya adalah 2,3 punyanya Lia. Seperti itu. Jadi ini contoh perhitungan atau beberapa rumus awal yang ada di Excel. Oke, selanjutnya kita coba ke contoh fungsi yang kedua. Bentar, kita bergeser ke fungsi yang kedua. Nah, di sini ada fungsi if else ya. Jadi di sini kita fungsi if else ya, logika. Jadi yang pertama adalah di sini ada variabel A sama B, A nilainya 20, B min 2, 3. Menentukan ini bilangan positif atau negatif. Nah, caranya adalah gampang. Kita pakai fungsi if ya, sama dengan if. If itu pilihannya benar atau salah. Logical test. Jika dia yang dimaksud positif adalah lebih dari
0. Jika dia lebih dari 0, maka jangan lupa kalau masuk positif, kita kasih petik ya, positif. Kemudian kalau enggak dia negatif. Ya, ini positif, ini negatif. Seperti itu. Kalau ini min 24, min 34, ya negatif. Kalau ini 30, ya positif. 30,44 positif. Min 30,44 ya negatif. Oke. Nah, rumusnya kayak tadi. Jadi if fungsinya apa? Jadi kayak tadi ya. Ini saya ulangi lagi aja di sini. Sama dengan if logical testnya, yang mau kita tes yang mana? Ini dites dengan apa? Kayak tadi yang logika kondisi ya. Jika bisa lebih dari, sama dengan, kurang dari, dan lain-lain. Jika ini lebih dari 0, positif kan lebih dari 0 kan. Jika lebih dari 0, maka nilainya positif. Kalau ini kita tuliskan langsung positif, positif, positif. Kemudian kalau tidak nilainya negatif, hasilnya adalah error. Karena apa? Kalau di Excel, kalau kita mau menampilkan teks ya, ini kan positif negatif termasuk teks, kita harus kasih petik. Kalau angka, nggak perlu petik. Jadi petik itu menandakan dia itu berupa teks. Nah, seperti ini. Ini petiknya. Gampang kan? Jadi, jika benar ngapain, jika salah ngapain. Oke, kita langsung ke projectnya. Ini project kedua. Ya, nanti teman-teman bisa nyoba langsung di dua project. Di sini seperti biasa akan menghitung nilai tugas atau nilai kuliah dalam satu kelas. Oke, yang pertama, di sini ada NIM, NIM-nya mahasiswa seperti ini namanya, ini nilai tugas-tugasnya akan kita selesaikan. Aturannya adalah, di sini kita akan mengambil nomor pendaftar, didapat dari 4 digit tengah dari NIM. Nah, ini NIM, berarti nomor pendaftarnya adalah ini. Caranya, tadi pakai fungsi mid. Mid mana? Mid text ini, mid text ini, titik koma, start number berapa? Kedua, sebanyak berapa karakter? 4. Mid text name, ya, start number kedua, ini pertama, 1 ini kedua, 9 ketiga, dan seterusnya sebanyak berapa? 4 karakter. 1, 2, 3, 4. Maka yang didapat adalah nilai ini, 95, 195, dan lain-lain ini. Seperti ini ya, ini 194, dan ini 19, dan seterusnya. Nah, untuk fakultas, sama. Fakultas adalah satu digit pertama dari NIM. Jadi E ini fakultas, C, F ini fakultasnya. Aturannya adalah kalau E itu ekonomi, F itu fisip, T itu teknik. Jadi caranya kita ambil left dulu. Left dari mana? Dari sini sebanyak berapa? 1. Ya kan? Left dari NIM sebanyak 1 kan? E ini kan yang kita ambil. Nah, yang kita ambil ini. ETF-nya ini. Oke. Selanjutnya adalah kita pengen di sini ya, sorry. Ini kita tambahkan biar nggak bingung. Kita tambahkan satu insertan lagi. Ya. Jadi kita ulangi di sini ya. Kita ambil left dari teks ini sebanyak 1. Ini ya. Dan lain-lainnya tadi. Ini kita hapus. Nah, seperti ini. Nah, kalau semua ini sudah, kemudian E-nya ini ingin diganti ke E itu ekonomi, F itu fisip, T itu teknik, maka pakai fungsi if. Sama dengan if, sorry, ini saya rubah dulu rata kiri ya, biar kebaca. Sama dengan if, logical testnya ini. Kalau ini sama dengan nilainya E, ya, E, titik koma. Kalau E tadi adalah ekonomi. Jika E adalah ekonomi. Jika bukan E, maka ada
teknik sama fisip. Masih ada dua kemungkinan. Maka jika tidak ada, jika bukan E, maka kita cek lagi. Kan ada dua kemungkinan tuh. Titik koma. Kayak gini aja. Titik koma. If lagi. Jadi ada dua if di dalam satu fungsi. Jadi if karena ada tiga kemungkinan kan ada E sama T. Jadi ada dua kemungkinan. Ada E, T sama F. Ada tiga kemungkinan. Maka dibutuhkan dua if. Karena satu if maksimal dua kemungkinan. Yang tes selanjutnya apakah klik yang ini tadi nilainya sama dengan. Yang kedua adalah T. Apakah dengan sama dengan teknik? Kalau iya, maka teknik. Kalau tidak, maka jika tidak adalah fisip. Kurung tutup, kurung tutup. T-nya ekonomi. Coba kita geser ke bawah. T-nya teknik, F-nya fisip. Begitu seterusnya. Oke, silakan teman-teman coba. Nah, selanjutnya sama, sistem kuliah. Sistem kuliah didapat dari NIM terakhir ya. NIM terakhir sama dengan NIM terakhir pakai right. Right-nya dari sini sebanyak 1. Inilah kecilin. 1. Nah, ini sama. Pakai fungsi if sama dengan if dari S ini F ini apakah sama dengan S. Apakah teks di sini sama dengan S? Sama dengan S. Kalau iya, maka langsung aja sore. Kalau tidak, selain sore adalah langsung aja pagi. Seperti ini. Maka langsung di sini nilainya sore sama pagi. Seperti itu. Nah, ini. Ya, kenapa sih? Ini karena dia ngecek yang posisi sampingnya sini. Karena ini kosong. Jadi, sebenarnya nggak selain P. Kalau semua P-nya ini kita rubah ke ini ya, di sini ya. Ini harusnya kan kalau S dia tadi sore, kalau P dia dari pagi, kalau S sore. Sebenarnya bukan P, tapi selain S, L pun dari pagi, K dari pagi, I dari pagi, nggak masalah. Cuman kan kita hanya mengambil tahu gimana sih mengambil logika P sama P. Oke, berikut nilai tugas-tugasnya. Nilai tugas sekian, kuis sekian, ujian sekian. Totalnya adalah sama dengan pakai fungsi sum. Ini kita jumlah. Nah, ini ya tinggal dijumlah aja. Nah, ini jumlahnya. Kemudian nilai akhirnya didapat dari 20% nilai tugas dikali 30% nilai kuis dan 50% nilai ujian. Jadi sama dengan tugas kali berarti berapa ya? Tugas dikali 20%, 20% tambah kuis kali 30. 30% tambah ujian kali 50%. Itu aja. Jadi nggak perlu pakai titik koma, tidak perlu pakai kurung-kurung. Jadi secara otomatis langsung menyesuaikan. Maka kayak yang tadi ya, yang dikerjakan adalah ini dulu, ini dikalikan, kemudian ini dikalikan dulu, baru dijumlahkan. Komputer sudah bisa memisahkan. Nah, kemudian nilai yang dinyatakan lulus adalah nilainya lebih dari 75. Jadi 75 termasuk lulus ya. Jadi sama dengan if, if tadi tidak diteks kan, nilai ini nilainya lebih dari berapa? Lebih dari sama dengan 75. 75 termasuk lulus ya. Jika nilainya lebih dari sama dengan 75, maka dia
lu, lulus. Jika kurang dari 75 maka gagal. Oke, nah seperti ini. Nah, ini ya. Jadi contohnya 77,7 ini lulus. Jadi kalau ini kita set ke 70, dia gagal. Kalau 75, dia lulus. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya silakan dicoba untuk nilai grade ya. Grade-nya seperti ini, nilai A itu 80, nilai A itu ya. Jadi kalau ini nilainya 75 itu dia termasuk grade-nya apa? 75 itu termasuk ini B. Kemudian kalau ini 93 ini A, 65,8, 65,8 masuk D dan seterusnya. Jadi silakan diambil rumusnya ya. Jadi nanti ini hasilnya itu tadi apa? B, ini A, ini B dan seterusnya. Nah, berdasarkan apa? Nilai dari sini. Pakai fungsi apa? Fungsi if. Jadi di sini ada sekitar 5 data, 5 ini ya. Jadi ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Kemungkinan ada berapa if? Ada sekitar 4 if nanti yang bisa digunakan. Oke, silakan dicoba. Nah, selanjutnya adalah kalau kita disuruh melihat ya nilai tugas. Nilai tugas ini nilai tertingginya berapa sih ya? Ini nilai tugas. Nilai tugas ini nilai tertingginya berapa? 100. Nilai terendah. Nah, kita akan kesusahan dalam melihat nilai seperti itu. Jadi di Excel itu ada cara mudah. Caranya adalah pakai conditional formatting. Oke, kita blok dulu yang mau kita format. Contohnya ini ya, nilai tugas ini kita blok, mau kita format. Kemudian pilih yang conditional formatting. Di sini ada data bar. Oke, di home conditional formatting data bar. Tinggal pilih aja mau pakai bar yang mana. Contoh, pakai bar yang warna biru. Ini. Semakin toolbarnya maka semakin tinggi. Nah, dari sini kan kita lebih mudah dalam membaca. Coba format yang kedua. Seperti ini, quiz, conditional formatting, bar. Yang quiz kita coba yang kedua ya, color scale. Nah, seperti ini. Ini dari yellow ke red. Tandanya apa? Dari paling tinggi nanti warnanya hijau, paling tinggi, mana yang hijaunya paling tebal, ini ya, 88, sama merah. Kita cari merah yang paling tebal mana? Nah, ini, 37. Jadi semakin ke bawah semakin merah, semakin ke atas semakin hijau. Oke, atau pakai orang format yang selain itu, di sini ya, yang nilai ujian, conditional formatting pakai icon tab. Nah, ini sama. Ini pilih iconnya mau ya seperti apa. Fungsinya sama, jadi semakin tinggi nilainya dia hijau, naik. Semakin rendah dia turun. Kemudian kalau yang tengah-tengah ya dia sedang pakai yang seperti ini. Oke, selanjutnya adalah yang ini ya. Kalau yang lulus kita kasih warna hijau, yang gagal kita kasih warna merah. Caranya conditional formatting, di highlight cell and rules ya. Di sini pilih yang ada macam-macam, ada lebih dari, kurang dari. Nah, kalau pengen nyoba yang ini adalah conditional formatting, pilih yang equal to. Equal to itu sama dengan. Nah, jadi equal to, oke, sama dengan apa? Lu, lu. Ini kita ganti ke green. Nah, maka yang lulus akan berwarna hijau. Kembali lagi, conditional formatting, equal to. Nah, di sini secara otomatis ya, ini tinggal langsung diketikkan aja. Ini format yang di sini. Gagal. Nah, kalau gagal di sini kita ganti. Mau yang apa? Like red, yellow, green. Tadi kan udah green ya. Pakai yang dark red. Ini ya, warnanya merah. Jadi seperti ini nanti tampilannya. Kalau yang yellow tampilannya seperti ini, yang green seperti ini. Atau yang bawah-bawahnya. Nah, seperti ini. Jadi yang, nah, seperti ini. Jadi kalau yang gagal akan langsung like gagal, yang lulus langsung mewarna lulus. Nah, tadi kan kita sudah menambahkan ini ya, kolom ini sama kolom ini. Jadi kalau merasa kolom ini terlalu panjang, biar nggak mengganggu, ini kita tutup. Caranya adalah di blok kolom D-nya ini, klik kanan, kemudian pilih hide. Nah, dia ke hidden, hide. Nah, ini ya. Jadi habis C, D-nya hilang, E, F-nya hilang ke G. Kalau mau ditampilkan semua, tinggal di blok yang arah tengahnya, kemudian pilih unhide. Dia akan tampil. Nah, ini sementara kita simpan.
Satu trik lagi, kira-kira di nama ini ada yang kembar nggak sih? Nama ini ada kembar nggak? Kalau kita cek satu-satu ada kesusahan ya. Caranya adalah kita klik yang highlight cell and rule tadi ya. Sebelumnya kita blok dulu yang mau kita cek, highlight, kemudian pilih ya duplikat value. Kalau duplikat kita kasih warna merah. Nah, ini secara otomatis keluar. Nah, ini sama kan namanya. Maka yang ke highlight adalah warna yang sama. Kalau ini kita tambahkan ya ini ya beda. Tapi kalau nggak ada ini ya sama. Itu ini akunnya ini ya taruh di yang sini. Secara otomatis ya sama namanya. Begitu caranya. Oke, silakan dicoba, silakan dilanjutkan ya. Jadi yang pertama tadi jadi silakan dicoba, silakan dibuat ini, diisi yang ini yang latihan. Kemudian yang kedua adalah yang project ini. Jadi yang project 1 sama project 2 silakan dikerjakan full sampai grid-nya terisi ya dan tampilannya seperti ini. Kemudian dijadikan di satu file. Jadi di satu file berisi project 1 sama project 2. Selanjutnya bisa diupload di Elitac. Oke, sampai sini dulu. Kita lanjutkan nanti ketemu di kelas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.